Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan banggakan Ketua DPD APSI Provinsi Jawa Barat, Pak Sekretaris Umum, Pak Wakil Sekretaris DPD, Pak Sekjen, para panitia, kedua mempelai yang akan berkontestasi sebentar lagi, para terbaik salah satu di Majalengka yang akan lulusan estafet kepemimpinan di APSI, para kepala desa Sri Majalengka. Puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan bahagia dan semangat. Semoga apa yang menjadi langkah tujuan kita bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Panggen singkuring abang sadar pituin orang Purwakarta, Jawa Barat asli. Alhamdulillah dikasih amanah dari 83.794 desa se-Indonesia dari 37 provinsi menjadi ketua umum DPP APSI. Dan saya masih menjadi kepala desa aktif pilihan ketiga sekarang. Untuk itu, mari kita bersama-sama sharing dan jadikan APSI ini sebagai rumah juang kita bersama dalam advokasi segala aspirasi Bapak Ibu sekalian. Yang tentunya saya paham betul, kedaulatan desa masih terganggu dengan intervensi kebijakan baik dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten. Yang tentunya APSI harus menjadi rumah aspirasi, rumah juang kita bersama dalam membangun kedaulatan kejayaan desa khususnya di Majalengka. Sepakat? Ada kabar terbaik. Semalam saya audiensi dengan Pak Menko Pangan, Pak Julhas, termasuk Pak Menteri Desa Pak Yandri terkait beberapa hal kebijakan strategis nasional. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ada dapur umum lewat Badan Gizi Nasional, BUMDes, juga program-program strategis yang lainnya yang tentunya kita perlu kawal. Kita sadar betul kebutuhan sosial kepala desa itu sangat luar biasa, sementara kita tidak mempunyai anggaran rumah tangga, betul kan? Kita bersepakat berjuang agar kita porsinya sama seperti bupati, wali, gubernur, presiden yang mempunyai rumah tangga. Integritas bersama membangun kemandirian kedaulatan desa yang kita berikan ketidakmampuan. Pesan saya pada kesempatan desa kita pagi ini di Nusa Tiga siap untuk maju, siap untuk berdaulat. Bangunlah harmonisasi, semuanya bisa kita capai. Bangunlah syarat kita bisa membangun soliditas. Karena kalau Bapak Ibu sekalian, Bu, Mas sekalian, sebagai kepala desa tidak bisa menyatukan visi bersama, Bapak tidak akan jadi apa-apa. Jangan sampai Bapak Ibu kepala desa hanya dijadikan komoditas belaka, alat politik belaka, tanpa Bapak Ibu mempunyai nilai bargaining, nilai tawar dalam membangun eksistensi prestasi dalam pembangunan desa-desa di Majalengka dan di Bapak Ibu sekalian. Kita wajib bersinergi, kita wajib berkolaborasi, tapi jangan abaikan marwah desa, marwah kepemimpinan desa yang selama ini menjadi opini yang kurang baik ketika pemerintah memberi kedudukan atau framing yang disudutkan terhadap kepala desa. Sesuai informasi dari Jaksa Agung Intelijen bahwa 2025 itu hanya 200 desa saja yang bermasalah. Dari 83.744 desa, itu persentasenya berarti 0,00 sekian persen. Relatif kepala desa itu bisa dipercaya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh sebab itu, jangan sampai prestasi yang baik itu diframing oleh kepentingan-kepentingan elit yang menjudutkan ketidakmampuan, kebobrokan di desa kita. Kita harus lawan semua itu. Siap? Siap untuk maju, siap untuk berdaulat. Yakin semuanya bisa kita capai.
dengan syarat kita bisa membangun soliditas dan harmonisasi di antara kita semua. Bu, Bapak sekalian, lamun mewah desa itu kurang dibela usaha. Jangan sampai kita hanya sebagai objek dalam melaksanakan program pemerintah. Dapur umum kita tidak boleh hanya sebagai objek penonton, masyarakat menjadi penonton, maka tidak ada. Koperasi desa begitu pun kita secara otomatis harus menjadi subjek pelaku di dalamnya. Agar apa? Perekonomian di masyarakat kita terbangun secara baik. Karena apa? Urbanisasi, permasalahan tindak pidana itu karena kelemahan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Maka kita tentukan arah tentunya dari sekarang, Kopdes itu harus menjadi hilirisasi penyedia bahan baku. Semangat ya? Banyak warga Bapak Ibu sekalian yang menjadi petani, betul? Banyak warga Bapak Ibu sekalian yang menjadi peternak, pekebun, itu harus diakomodir. Agar apa? Agar desa mempunyai harapan dan masa depan. Produktivitas harus junjung tinggi, agar peradaban kehidupan di desa bisa berdaulat. Berdaulat dari sisi penguasaan tanahnya, berdaulat dari sisi airnya, berdaulat dari sisi akar budaya dan tradisi. Itu harus kita kawal kita bersama-sama. Sepakat ya, kita kawal kedaulatan desa, kita kawal kemandirian desa, kita kawal pembangunan desa. Insya Allah segala program prioritas nasional akan didominasi oleh kadis-kadis di Jawa Barat. Sepakat Ibu semuanya? Mohon doanya agar kita bisa menjadi subjek dalam pembangunan Indonesia kita, yang tentunya Indonesia Emas 2045 harus kita gapai bersama-sama dan kita wujudkan bahwa desa bisa mempresentasikan tentang maju memuja bangsa negara kita. Kita punya saham terbesar negara ini, baik dari sisi populasi, potensi alam, luas wilayah, dan potensi-potensi yang lain. Emas ada di mana? Di desa. Nikel ada di mana? Di desa. Batu bara ada di mana? Di desa. Pertanian ada di desa. Sudah saatnya desa bisa menjadi pelopor penyangga perekonomian nasional. Desa harus sudah saatnya menjadi pelaku utama dalam membangun kebangkitan Indonesia lebih maju ke depan. Sekian dan terima kasih. Hatur punten, hatur nuhun kasadayana. Tetap jaga soliditas, tetap kita bersama walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Rekonsiliasi ke depan akan menentukan maju mundurnya kades-kades di Majalengka. Gitu. Kalau ibu bercerai-berai, Bapak Ibu sekalian, tidak akan jadi apa-apa. Saya harap dimulai dari Majalengka, Jawa Barat lebih istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When